Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak hebat kebanggaanku, selamat bertemu kembali dengan saya Ustazah Emma dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yakni tentang iman kepada hari akhir. Nah, kita tahu semuanya bahwa iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, ya. Nah, sebelum kita ke materi, Ustazah akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian akan bisa menunjukkan pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan macam-macam hari akhir beserta tanda-tandanya. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan. Menurut bahasa artinya percaya. Hari kiamat menurut bahasa berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa di dunia ini akan hancur, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat tersebut. Kedua, macam-macam kiamat. Menurut para ulama, membagi kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan kiamat sughra. Sughra itu artinya kecil, berarti kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Yaitu hancurnya sebagian alam, rusaknya suatu benda, dan matinya makhluk hidup. Matinya makhluk hidup contohnya yakni orang yang meninggal dunia. Hancurnya sebagian alam, contohnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kiamat yang kedua yakni disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Apa kiamat kubro itu? Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam dan isinya. Nah, kejadian kiamat ini adalah kiamat itu sendiri. Selanjutnya yakni tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Yang pertama, budak melahirkan tuannya. Nah, saat ini sudah banyak sekali ya budak melahirkan tuannya. Contohnya yakni orang tua sudah dianggap tidak seperti orang tua lagi tapi seperti pembantu. Sudah banyak sekali ya orang tua yang dianggap seperti budak atau pembantu. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Perzinaan dilakukan secara terang-terangan. Minuman keras yang merajalela, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Terjadinya peperangan yang berkepanjangan antara umat Islam, terjadinya banyak fitnah dan pembunuhan, banyak orang soleh yang meninggal dunia. Tanda-tanda kiamat kubro, di antaranya yang pertama, Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia, berarti sudah tidak ada penghafal Al-Quran lagi. Ya'juj dan Ma'juj muncul berbuat kerusakan di seluruh bumi. Ka'bah rusak, munculnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu?
Dia adalah pemimpin yang adil. Keluarnya Dajjal, yakni pemimpin kejahatan. Nabi Isa turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya muncul binatang yang bisa berbicara untuk mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, matahari tidak terbit lagi dari timur tapi terbitnya dari barat. Dalil nakli yang menjelaskan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi, yakni surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, demikian penjelasan tentang iman kepada hari kiamat. Kesimpulannya, kita wajib percaya bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan selalu berusaha berbuat baik kepada sesama manusia. Dan dengan kita meyakini, kita percaya bahwa kiamat itu akan ada, akan datang. Semoga bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.